Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau bagi yang sering nonton channel DTT TV pasti nggak asing mukanya, karena sudah beberapa konten dari yang konyol, serius, sampai yang pokoknya sampai yang keluar dari jalur, dari yang cupang, dari lele, beliau ada, sampai ular kobra masih ada di konten. Bang Marwan, saya sih manggil Master Wan, tapi nggak mau manggil Master Wan. Jadi pemirsa, sebelum beliau bermain di cupang, sebelum bermain di cupang, beliau itu aktif di lobster, cuma lobster hias. Nah sekarang, dulu dari lobster hias naik tinggi, beliau ngikutin sampai nyublek, sampai akhirnya reda, sampai nggak ada lagi yang bermain. Nah sekarang tiba-tiba lobster lagi naik lagi nih, tapi yang dulunya kok lobster hias, red claw dulu hias kan ya? Enggak, red claw Memang bisa konsumsi? dihias, bisa konsumsi. Kalau sekarang menjadi konsumsi bener ya? Sama, bisa dihias, bisa konsumsi. Nah sekarang lobster lagi naik lagi nih, lagi naik. Nah beliau kebetulan cupang lagi turun nih, lagi mulai reda. Begitu melihat pasar lobster lagi naik, ini kita nanya nih, beliau mau berpaling atau mau mengamati dulu atau gimana nih? Kira-kira kalau Bang Marwan nih ngelihat lobster sekarang lagi naik nih, bakal booming lama atau sebentar doang nih? Karena ini konsumsi jatuhnya. Saya nggak bisa prediksi gitu. Jadi Gini, ini ngomong aja versi pribadi kan. gini. Jadi lobster itu Ya. dulunya tahun 2008, Ya. 2006, 2008 Ya. kalau nggak salah, itu awalnya muncul itu hias dulu. Lobster Karena hias. red claw itu Uh-huh. dia punya capit merah, Heeh. dia punya body itu biru, Iya, tapi namanya red claw. red claw. Nggak Birunya nyambung nggak ya. disebut. Nah, rednya yang ininya aja, cangkang. Pecakar. Nah, di cangkangnya itu ada merahnya. Ah. Nah, itu disebut red claw. Pemunculan dia, orang, wih, yang namanya lobster kayak kalajengking kan, gagah, ya nggak begini. Gagah, ya kan? Padahal jenis udang. Jenis udang. Nah, makanya kemunculan dia buat hias Saat itu. saat itu. Tetapi lama kelamaan Peminatnya banyak tapi Bang saat itu, Bang. banyak. Lama kelamaan ini dilirik. Loh, ini kalau besar dagingnya banyak nih. Ya, Oh. tetapi memang umurnya sekitar berapa deh? 7-8 Bulan. bulan ya, baru panen. banyak. Baru panen. Jadi karena dulu akhirnya orang ternak banyak seperti cupang lah sekarang, Oh, karena tren-trennya banyak nih, dulu nih. ya kan? Oh. Cupang sekarang nih. Oh, sekarang cupang. Kan banyak nih. Ah. Setelah banyak aja orang mau ngeluarin atau mau ngejual, susah amat ya jual ikan ya, gitu kan. Tapi karena kita pelaku usaha lama di budidaya ikan, ini biasa aja, gitu kan. Tapi kalau yang baru-baru, aduh susah banget nih. Gua udah punya gua udah ngeluarin modal sekian juta, susah amat ya jualnya, gitu kan. Nah, dulu juga sama lobster begitu. Yang pemodal. Akhirnya ngeluarin banyak Modal. ternyata kendala karena ngeliriknya konsumsi ya, sampai dengan kolam tanah ya, karena supaya cepat besar katanya gitu kan. Kan alami ya kalau tanah ya. Iya. Tetapi tingkat kanibal dia tuh tinggi, Si lobster nih. lobster. Sama kayak lele dong. Ya, jadi mungkin parahan lobster lah. Parahan lobster. Iya, tetapi katakan ngelepas 1000 bibit ya, bibit ukuran 2 cm. 3 in, 5 cm friend. Iya. 3 in dia lepas, nanti 1000, nanti nggak jadi 1000 itu. Kanibal bisa setengahnya. Waduh. Iya. Dan parahnya lagi kalau untuk hias, kalau cangkangnya pada putus karena kanibal ya, Iya. itu kurang laku. Harganya. Makanya satu kolam itu isinya sedikit, berapa saya lupa ya, Iya. sedikit, supaya menekan tingkat Per meter 20 ekor sekarang standarnya. Oh gitu. Makanya kurang begitu menguntungkan. Nah. Per meter 20 ekor dikit banget kan dianggap.
ini ngomongin yang masa lalu nih. Masa lalu. Kehancuran di masa lalu. Memang dagingnya enak. Udah Tetap, makan? Udah lah. Udah. Ya, Sama kita- udang beda. Sama udang Manis-manis. juga, cuma dia agak gurih. Yang mana? Yang lobster nih. Akhirnya diperbandingin sama windu sama lobster, Hah? orang lebih Enakan? lebih enakan budidaya windu daripada lobster. Oh. Dulu ya. Dulu. Kalau sekarang kita nggak tahu tekniknya bagaimana, terus ininya bagaimana. Saya kurang tahu kalau sekarang. Makanya sekarang katanya lobster naik lagi, gitu kan? Katakan muncul ke permukaan lagi atau nge-booming lagi. Saya nggak tahu kalau misalnya iya strategi bisa nge-booming itu, saya belum tahu. Kalau nih pemirsa nih, kalau saya ambil ucapan dari Bang Marwan begini nih. Kalau di masa lalu tuh dulu pernah naik tinggi, tiba-tiba padam, turun. Karena beberapa faktor, ya nama ikan hias ya, sama seperti cupang, banyak juga. Terus tingkat memeliharanya sulit. Nah, tiba-tiba sekarang muncul lagi, Bang Marwan tidak bisa memprediksi. Takutnya salah bicara. Kalaupun sekarang naik booming lagi, faktor apa yang membuat dia booming lagi? Kalau saya jawab sih sebenarnya sih konsumsi, Bang. Jadi kuliner-kuliner yang menggunakan lobster sudah mulai tumbuh nih. Jadi pasokan lobster sudah mulai ini, sudah mulai permintaan pasar sudah mulai tinggi. Karena konsumsi itu sesuai hukumnya. Konsumsi itu selama orang masih doyan, masih laku terus. Gitu kan? Iya. Lain sama hias. Biarpun orang masih seneng lihat, tapi kalau yang dia beli sekali masih hidup, ya udah ngapain beli lagi. Kalau konsumsi enggak. Dia beli sekali dimakan habis, besok dibeli lagi. Ya. Berarti kan masih panjang nih. Nah, jadi ini versi saya aja. Menurut Bang Wawan, versi saya salah apa nggak nih? Lobster bakal panjang nggak umurnya? Apa Bisa. Cuma kan tadi yang situ bilang kendalanya 1 meter itu 1 meter persegi ya katakan. Iya. Itu diisi 20 doang. Kalau di lebih, situ satu orang doang. hitung-hitungannya. Kalau nih gua melihara ini untungnya seberapa? Kalau untungnya tipis-tipis, orang akan beralih fungsi ke bukan lele maksudnya. konsumsi. Ke usaha yang lain gitu. Atau kalau misalnya sudah mempunyai kolam, ya untuk ikan apa nih yang lagi booming. Memang kalau di ikan hias atau yang namanya hobi-hobi, ya itu nanti ada masa-masanya nge-booming. Ada strain baru. Ikan cupang juga nggak parah-parah amat. Kalau yang model atau strain baru, yang warna-warna baru, tetap harga masih tinggi. Kayak Iron Man. Nah, seperti itu. Mungkin setelah itu mungkin ada Batman atau apa nanti ke berikutnya, nanti Iron Man akan turun lagi, ada strain Berganti baru. lagi. Itulah yang hobi itu menurut saya nih ya. Ya breeding atau pembudidaya, disebutnya breeding lah. Breeding itu ya inovasi terus, warna apa yang belum, itu yang membuat penghobi ikan itu, oh gue belum punya sama yang ini, beli. Tapi kalau itu aja strainnya atau warnanya, kalau yang ikan hias ya bosan itu lagi. Tetapi ikan sepanjang masa, yaitu ikan cupang, ikan mas koki, sama ikan gapit, itu ikan sepanjang masa. Dari tahun jebot sampai sekarang selalu eksis. Lobster? Walaupun harga Hancurin. hancur dia apa, tetap aja dia jalan terus. Lobster? Lobster tahun 2006 2008 jadi terakhir 2009 itu langsung hilang, dan saya baru dengar sekarang. Sekarang lagi Boomingnya. iya. Tapi kembali lagi, kalau per meter Nggak isi tahu ya, 20, mungkin karena saya nggak mengamati, saya Mainnya kurang tahunya jauh. oh sekarang mainnya kurang jauh. kurang jauh. Saya ngelangkanya cuma 2 langkah doang dari rumah, 3 langkah udah nggak dianggap suami gitu. Sabar ya. Mirza, emang bener. Kalau dipikir-pikir, kalau semeter isi 20, ini konsep kolam terpal ya, konsep kolam terpal. Berbeda kalau kolomnya kolom inian, kolom alami, empang. Kalau kolom terpal memang ya untung nggak untung ya dipikirkan sendiri. Tapi kolom kolom terpal ini lebih menguntungkan untuk sistem pemijahan. Bener ya, breeding. Pokoknya
baik buruknya kalian pikirkan sendiri. Intinya gini aja, kita sharing di sini. Kalau misalnya ada yang bisa mengatasi kanibalnya lobster, komen aja di bawah, komen. Kita sharing ya nggak? Benar. Saya juga nggak jago-jago amat, yang jago mah ayam ya. Saya nggak jago-jago amat masalah ini, tapi itu pengalaman saya. Yang namanya jago mah ayam, saya nggak jago. Ayam jago. Jadi kalau apa komen aja, nanti itu masukkan di channel ini. Betul nggak bang? Masukkan ini. Betul. Nah ini kan nanti ini jejak digital nih ya bang ya. Iya. Nanti siapapun akan ini, oh bang lu salah ngomong waktu itu. Jangan disalahin nih, namanya pendapat gue sharing ya nggak. Lu komen aja di bawah nih, ya nggak. Oh nih itu, gue juga akan hormati. Betul nggak bang? Biasa pemirsa, pro dan kontra itu selalu ada. Jangankan cuma sekelas Master Wan, Bang Marwan yang cuman manusia biasa, yang jabatannya nggak ada. Yang presiden kiai aja pro kontra masih banyak ya. Benar nggak? Iya. Iya, pokoknya ini kan versi pemikiran sepihak. Saya juga punya versi pemikiran sepihak, kalian juga versi kalian. Intinya kita hidup di zaman pro dan kontra yang hal biasa. Yang penting tidak saling menyakiti, saling membangun, saling menghargai, udah cukup dah. Pro kontra kalau masih saling menghargai masih bisa berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.